Presiden FIFA Gianni Infantino putuskan beri hadiah dana FIFA Forward senilai 300 miliar, khusus untuk Timnas Indonesia U17, yang berhasil lolos Piala Dunia U17 2025 di bawah asuhan Coach Nova Arinto, untuk bisa lakoni TC di Eropa sebelum main di Piala Dunia U17 dan bantu pembinaan usia dini di Indonesia jadi harapanku. Di sisi lain, inilah fakta mengejutkan soal persiapan Timnas Indonesia U17 menuju Piala Dunia 2025. Breaking news, kabar gembira hari ini. Striker muda super potensial Liga Belanda ini tiba-tiba belak-belakan ngaku telah dikontak PSSI. Fans Timnas auto bahagia dengarnya. Apakah benar sudah dalam proses naturalisasi dan bakal segera bela Timnas Indonesia di laga krusial versus Cina di GBK? Simak fakta mengejutkan dan perkembangan terbaru tentang pemain ini hanya di sini. Kejutan besar bikin geger. Piala AFF U23 resmi digelar di GBK. Ketum PSSI Erick Thohir putuskan beri target untuk Coach Gerald Vandenburg supaya persembahkan trofi Piala AFF U23 2025 kah? Publik bisa langsung dibuat penasaran, mampukah Garuda Muda jawab ekspektasi? Simak ulasan menariknya berikut ini. Nah gini dong mantap. Ketum PSSI Erick Thohir belak-belakan ingin Timnas Indonesia jalani persiapan lebih panjang jelang hadapi dua laga akhir kualifikasi Piala Dunia 2026. Benarkah satu laga uji coba bakal digelar demi raih 6 poin maksimal di krusial versus Cina dan Jepang? Simak rencana cermat Erick Thohir dan jajaran pelatih untuk laga hidup mati mendatang, hanya di sini. Ini baru top Marco Top. Sudah terlanjur kalah versus Australia, Ketum Erick Thohir langsung beri target besar untuk Coach Patrick Kluivert dan skuad agar bisa raih hasil maksimal 6 poin di dua laga sisa. Satu hal ini jadi alasan logis di balik target gila ini. Akankah misi sulit ini berhasil diwujudkan? Simak fakta lengkapnya di sini. Benar-benar bikin geger Eropa. Media ternama Inggris ini bocorkan fakta mengejutkan di balik kehadiran Coach Patrick Kluivert DKK di markas Oxford United. Diakui bukan cuma nonton laga biasa, ternyata lakukan misi rahasia untuk Timnas Indonesia. Fans Garuda auto bahagia dengarnya. Benarkah media Inggris ini beri sinyal bahwa Kluivert diam-diam sudah temui Pascal Struijk demi mau dinaturalisasi? Simak fakta lengkapnya berikut ini. Auto gemparkan publik Indo. PSSI konfirmasi bakal segera umumkan pelatih Timnas U20 Indonesia setelah Indra Syafri resmi diberhentikan. Lalu siapa penggantinya? Apakah Coach Nova akan jadi pilihan atau PSSI kembali datangkan pelatih dari Belanda? Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Breaking news, kabar gembira hari ini. Striker muda super potensial Liga Belanda ini tiba-tiba belak-belakan ngaku telah dikontak PSSI. Fans Timnas auto bahagia dengarnya. Apakah benar sudah dalam proses naturalisasi dan bakal segera bela Timnas Indonesia di laga krusial versus Cina di GBK? Simak fakta mengejutkan dan perkembangan terbaru tentang pemain ini hanya di sini. Pemain keturunan Indonesia Dean Zandbergen baru-baru ini mengungkapkan bahwa dia sudah dihubungi oleh pihak PSSI. Lantas, apakah ini berarti dia akan segera diproses untuk bergabung dengan Timnas Indonesia? Informasi mengenai hal ini disampaikan oleh Yusa Nugraha melalui channel YouTube pribadinya. Dalam video tersebut, Yusa berbagi cerita tentang bagaimana PSSI mendekati Dean Zandbergen. Dean Zandbergen mengonfirmasi bahwa pihak PSSI sudah menghubunginya dalam waktu yang tidak lama, tepatnya kurang dari sebulan yang lalu. Menurut Yusa, Dean Zandbergen memiliki posisi sebagai penyerang dan memiliki postur tubuh yang cukup ideal dengan tinggi badan lebih dari 180 cm. Dalam video yang diunggah Yusa, ia menyebutkan percakapan yang ia lakukan dengan Dean. Dean cerita bahwa beberapa waktu lalu dia sudah komunikasi dengan staf PSSI yang sekarang.
Jadi itu kabar yang cukup menarik dan bagus, jelas Yusa Nugraha. Dan Zandbergen adalah striker berusia 23 tahun yang saat ini bermain untuk V3 Venlo, sebuah klub sepak bola Belanda yang bermain di Eerste Divisie pada musim 2024 hingga 2025. Saat ini V3 Venlo menduduki peringkat ke-14 klasemen dengan 38 poin. Zandbergen bukanlah pemain baru di dunia sepak bola. Dia sudah memiliki pengalaman bermain di beberapa klub seperti Sparta Rotterdam, Jong Sparta, dan Dordrecht. Di musim ini bersama V3 Venlo, ia sudah tampil dalam 6 pertandingan dengan mencatatkan 1 assist. Dia baru saja bergabung dengan V3 Venlo pada 4 Februari 2025 setelah pindah dari FC Dordrecht. Posisi striker yang dimainkan Zandbergen tentu sangat sesuai dengan kebutuhan timnas Indonesia yang sedang mencari pemain depan yang bisa diandalkan untuk mencetak gol. Selain itu, Zandbergen juga memiliki darah keturunan Indonesia dari pihak kakeknya yang membuatnya bisa dianut menjadi WNI dan dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Jadi menarik untuk menunggu apakah PSSI akan segera memproses Zandbergen untuk bergabung dengan timnas Indonesia dalam waktu dekat. Nah gini dong mantap. Ketum PSSI Erick Thohir belak-belakan ingin timnas Indonesia jalani persiapan lebih panjang jelang hadapi 2 laga akhir kualifikasi Piala Dunia 2026. Benarkah 1 laga uji coba bakal digelar demi raih 6 poin maksimal di krusial versus Cina dan Jepang? Simak rencana cermat Erick Thohir dan jajaran pelatih untuk laga hidup mati mendatang hanya di sini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berharap agar timnas Indonesia bisa memulai persiapan lebih cepat jelang 2 pertandingan penting melawan Cina dan Jepang di bulan Juni 2025. Kedua laga tersebut merupakan bagian dari putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim asuhan Patrick Kluivert akan melakoni 2 laga krusial di grup C bagi 5 Juni 2025 melawan Cina di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan 10 Juni 2025 tandang ke Jepang bertemu di Suita City Football Stadium. 2 laga ini bisa jadi penentu nasib Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini, Jay Itzes dan kawan-kawan berada di peringkat ke-4 klasemen grup C dengan mengoleksi 9 poin. Posisi ketiga dihuni Arab Saudi dengan 10 poin, selisih hanya 1 angka saja. Artinya, Indonesia masih berpeluang besar untuk lolos ke putaran ke-4 kualifikasi jika finish di peringkat 3 atau 4. Bahkan menjaga asa menuju Piala Dunia lewat jalur play-off. Namun timnas harus tetap waspada karena Bahrain dan Cina juga punya 6 poin dan masih bisa menyusul jika Indonesia terpeleset di 2 laga sisa. Erick menegaskan bahwa persiapan yang matang sangat penting, apalagi setelah sebelumnya timnas kalah telak dari Australia di laga Maret lalu. Saat itu skuad Garuda tidak punya waktu persiapan yang cukup yang berpengaruh besar pada performa mereka. Meski sempat bangkit dengan menang atas Bahrain, Erick tak ingin kejadian seperti kekalahan dari Australia terulang. Untuk menghindari hal tersebut, Erick berharap pelatih Patrick Kluivert bisa datang lebih awal ke Indonesia dan memulai pemusatan latihan lebih cepat termasuk para pemain dari Eropa. Saya sudah minta kepada Patrick, staf pelatih dan juga para pemain kalau bisa datang lebih awal ke Indonesia untuk mempersiapkan diri, ujar Erick Thohir. Erick juga menyadari bahwa keputusan akhirnya tetap berada di tangan pelatih dan pemain. Ia paham para pemain pasti ingin berlibur setelah musim kompetisi Eropa selesai, yang umumnya berakhir di Mei 2025. Meskipun menghargai waktu libur pemain, Erick tetap berharap agar para pemain seperti Joy Pelupes, Kevin Dix, dan lainnya bisa cepat bergabung ke pemusatan latihan. Kami memang punya 2 laga penting pada 5 dan 10 Juni yang berada di luar musim kompetisi. Jadi ya, para pemain bisa santai sejenak bersama keluarga, katanya. Tapi saya juga akan coba lakukan konsolidasi supaya bisa mulai latihan lebih awal. Itu semua tergantung mereka. Saat ini Patrick Kluivert masih berada di Eropa. Ia bahkan sempat terlihat menyaksikan langsung aksi Marcelino Ferdinand dan Ole Romeni di markas klub Oxford United.
Hal ini menunjukkan bahwa pelatih asal Belanda itu terus memantau perkembangan pemain-pemain timnas meskipun belum kembali ke Indonesia. Ini baru top Marco Top. Sudah terlanjur kalah versus Australia, ketum Erick Thohir langsung beri target besar untuk Coach Patrick Kluivert dan skuad agar bisa raih hasil maksimal 6 poin di 2 laga sisa. Satu hal ini jadi alasan logis di balik target gila ini. Akankah misi sulit ini berhasil diwujudkan? Simak fakta lengkapnya di sini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir membahas peluang timnas Indonesia saat menghadapi 2 laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan berlangsung pada bulan Juni 2025. Indonesia masih memiliki 2 pertandingan terakhir di babak ketiga grup C. Pertandingan pertama melawan Cina akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 5 Juni 2025. Sementara pertandingan kedua melawan Jepang akan berlangsung di Stadion Panasonic Suita, Jepang pada 10 Juni 2025. Kedua laga ini sangat penting untuk menentukan nasib Indonesia di ajang kualifikasi. Saat ini, timnas masih berpeluang mendapatkan tiket ke Piala Dunia 2026, baik lewat jalur langsung dengan finish di posisi kedua grup, maupun lewat babak playoff jika menempati posisi ketiga atau keempat. Dalam sebuah podcast bertajuk The Higher Way milik pemain timnas Tom Haye, Erick Thohir menyampaikan bahwa Indonesia harus tetap optimis, walaupun tantangan yang dihadapi tidak mudah. Kita harus tetap optimis. Memang sangat sulit untuk mendapatkan posisi kedua, tapi dalam sepak bola, segalanya bisa terjadi, ujar Erick. Ia juga menegaskan bahwa kemenangan atas Cina dan Jepang bukan hal mustahil, meski kedua lawan tersebut tergolong kuat. Terlebih Jepang adalah salah satu tim terbaik di Asia dan Indonesia akan bermain tandang. Kita tidak boleh meremehkan lawan, terutama Jepang. Tapi dalam sepak bola peluang selalu 50-50, tambah Erick. Erick juga mengingatkan pemain agar tetap berusaha semaksimal mungkin dan percaya pada kemampuan tim. Ia mengakui bahwa hasil pertandingan kadang tidak bisa ditebak, seperti saat Indonesia kalah dari Australia, meskipun sebelumnya yakin bisa menahan imbang. Waktu itu kami percaya bisa imbang melawan Australia, tapi ternyata kalah 5-1. Itulah sepak bola, katanya. Saat ini timnas Indonesia berada di peringkat keempat grup C dengan 9 poin dari 8 pertandingan. Untuk bisa melaju ke babak keempat kualifikasi, skuad Garuda harus bertahan di posisi 4 besar. Jika berhasil, Indonesia masih punya peluang untuk mendapatkan tiket ke putaran final Piala Dunia 2026, baik langsung posisi 1-2 atau melalui jalur play-off posisi 3-4. Benar-benar bikin geger Eropa. Media ternama Inggris ini bocorkan fakta mengejutkan di balik kehadiran Coach Patrick Kluivert DKK di markas Oxford United. Diakui bukan cuma nonton laga biasa, ternyata lakukan misi rahasia untuk timnas Indonesia. Fans Garuda Auto bahagia dengarnya. Benarkah media Inggris ini beri sinyal bahwa Kluivert diam-diam sudah temui Pascal Struijk demi mau dinaturalisasi? Simak fakta lengkapnya berikut ini. Pelatih kepala timnas Indonesia, Patrick Kluivert terlihat hadir langsung di Stadion Kassam, Inggris untuk menonton pertandingan antara Oxford United melawan Leeds United dalam lanjutan pekan ke-43 Championship yang berlangsung pada Sabtu dini hari lalu. Kluivert datang tidak sendirian, ia ditemani oleh asisten pelatih Denny Lanzat dan penasihat teknis timnas Indonesia, Jordi Cruyff. Kehadiran mereka bertiga di stadion bertujuan untuk memantau langsung performa pemain timnas Indonesia, khususnya Ole Romeni yang bermain untuk Oxford United. Sayangnya pemain muda lainnya Marcelino Ferdinand tidak masuk ke dalam skuad Oxford United pada pertandingan tersebut dan tidak tampil di lapangan. Romeni sendiri baru masuk di babak kedua dan bermain selama sekitar 25 menit terakhir. Namun ia tidak mampu memberi dampak besar untuk timnya, yang akhirnya kalah 0-1 dari Leeds United. Kedatangan Kluivert ke Stadion Kassam menarik perhatian sejumlah media Inggris. Banyak yang kaget saat kamera siaran langsung menyorot wajah legenda sepak bola Belanda itu sedang duduk di tribun penonton.
Legenda Barcelona, Ajax, dan Newcastle United, Patrick Kluivert terlihat secara tak terduga di pertandingan Championship antara Oxford United dan Leeds United, tulis media Leeds Live. Banyak penggemar sempat bertanya-tanya mengapa sosok besar seperti Kluivert hadir di laga Championship. Namun media Inggris kemudian menjelaskan bahwa tujuan kedatangannya bukan untuk mengamati Leeds, melainkan untuk menonton pemain Indonesia di Oxford, yakni Romeni dan Marcelino. Media tersebut juga menjelaskan bahwa Patrick Kluivert telah resmi menjadi pelatih timnas Indonesia sejak Januari 2025 dan Jordi Cruyff turut bergabung sebagai penasihat teknis. Kehadiran mereka di Inggris menunjukkan keseriusan dalam memantau langsung perkembangan pemain-pemain Indonesia di luar negeri. Setelah menjabat sebagai direktur olahraga di klub Barcelona, Jordi Cruyff kini membantu Kluivert dalam proyek besar membangun timnas Indonesia, tulis media Inggris tersebut. Kejutan besar bikin geger. Piala AFF U23 resmi digelar di GBK. Ketum PSSI Erick Thohir putuskan beri target untuk Coach Gerald Vandenburg supaya persembahkan trofi Piala AFF U23 2025 kah? Publik bisa langsung dibuat penasaran, mampukah Garuda Muda jawab ekspektasi? Simak ulasan menariknya berikut ini. Gerald Vandenburg, pelatih baru Timnas Indonesia U23, akan menjalani debutnya sebagai pelatih di turnamen Piala AFF U23 2025. Pelatih asal Belanda itu resmi ditunjuk memimpin skuad Garuda Muda sejak Januari 2025, dan turnamen ini akan menjadi ujian pertamanya. Turnamen Piala AFF U23 2025 akan digelar di Indonesia mulai dari 15 hingga 31 Juli 2025. Untuk mendukung jalannya turnamen, PSSI telah menetapkan 2 stadion utama sebagai venue pertandingan, yaitu Stadion Utama Gelora Bung Karno dan Stadion Patriot Candrabhaga di Bekasi. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh PSSI melalui situs resminya. Sayangnya, Vandenburg tidak bisa menurunkan sejumlah pemain diaspora yang sebelumnya menjadi andalan timnas, seperti Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, Ivar Jenner, dan Justin Hubner. Absennya mereka disebabkan karena 2 hal. Turnamen ini bukan turnamen resmi FIFA, sehingga klub tidak wajib melepas pemainnya. Keempat pemain tersebut sedang fokus mempersiapkan musim baru bersama klub mereka masing-masing yang dimulai pada musim panas 2025. Sebagai gantinya, Vandenburg kemungkinan besar akan mengandalkan para pemain muda yang tampil di Piala AFF tahun 2024 bersama tim senior, karena banyak dari mereka sebenarnya masih berusia U23. Beberapa nama yang diprediksi akan jadi andalan antara lain Cahya Supriyadi, Muhammad Ferrari, Kadek Arel, Donitri Pamungkas, Arhan Fikri, Arhan Kaka, dan Hock Kicaraka. Para pemain ini telah menunjukkan kemampuan mereka baik di tim nasional maupun di klub masing-masing. Dengan pengalaman dan kualitas mereka, diharapkan mampu bersaing melawan tim muda Asia Tenggara lainnya. Sampai saat ini pembagian grup Piala AFF U23 2025 baru akan dilakukan pada 30 Mei 2025. Karena Indonesia bertindak sebagai tuan rumah, mereka otomatis masuk dalam pot 1, yang artinya mereka akan menghindari tim-tim unggulan lain di fase awal. Timnas U23 Indonesia punya modal yang cukup baik. Di edisi sebelumnya 2023, mereka berhasil menjadi runner-up. Kini peluang untuk menjadi juara sangat terbuka, apalagi bermain di kandang sendiri. Dengan bekal pengalaman pemain, dukungan supporter di rumah sendiri, dan arahan dari pelatih baru, mampukah Timnas U23 Indonesia mewujudkan harapan menjadi juara Piala AFF U23 2025? Auto gemparkan publik Indo. PSSI konfirmasi bakal segera umumkan pelatih Timnas U20 Indonesia setelah Indra Syafri resmi diberhentikan. Lalu siapa penggantinya? Apakah Coach Nova akan jadi pilihan atau PSSI kembali datangkan pelatih dari Belanda? Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, mengungkapkan bahwa pelatih baru untuk Timnas U20 Indonesia akan segera diumumkan.
Kursi pelatih Timnas U20 kosong setelah Indra Syafri dipecat oleh PSSI. Indra Syafri dianggap gagal membawa Timnas U20 Indonesia ke Piala Dunia U20 2025 setelah skuad Garuda Muda tampil buruk di Piala Asia U20 2025. Di bawah kepelatihan Indra Syafri, Indonesia hanya meraih 1 poin dari fase grup Piala Asia U20 setelah kalah dari Iran, kalah melawan Uzbekistan, dan bermain imbang dengan Yaman. Hasil mengecewakan itu membuat PSSI memutuskan untuk mengakhiri kerjasama dengan Indra Syafri dan mencari pengganti untuk kursi pelatih Timnas U20. Erick Thohir mengatakan bahwa PSSI harus segera menunjuk pelatih baru untuk Timnas U20 Indonesia karena ada banyak kompetisi penting yang akan datang pada tahun 2026. Namun Erick belum mengungkapkan siapa saja kandidat yang sedang dipertimbangkan. Menurut Erick, pelatih Timnas Indonesia di semua level, mulai dari junior hingga senior, harus memiliki keselarasan dalam filosofi dan strategi. Saat ini, posisi pelatih untuk Timnas U20 Indonesia masih kosong. Sementara pelatih untuk Timnas Indonesia senior adalah Patrick Kluivert. Timnas U23 dipegang oleh Gerald Vandenburg. Dan Timnas U17 masih dilatih oleh Nova Arianto. Ada kemungkinan bahwa Nova Arianto yang saat ini melatih Timnas U17 bisa naik jabatan untuk melatih Timnas U20. Karena banyak pemain U17 yang akan berusia 18 tahun. Dan Nova sudah mengenal karakter mereka. Selain itu, Nova juga berhasil membawa Timnas U17 Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 2025. Selain mencari pelatih untuk Timnas U20, PSSI juga masih mencari direktur teknik. Sebelumnya, PSSI sudah menunjuk Jordi Cruyff sebagai penasihat teknis Timnas Indonesia. Pencarian untuk direktur teknik bukanlah hal yang mudah, karena posisi ini membutuhkan orang yang dapat tinggal lama di Indonesia dan berfokus pada pengembangan sepak bola di negara ini. Setelah mendapatkan Jordi Cruyff, kami akan melanjutkan pencarian untuk direktur teknik. Kami ingin memastikan semuanya berjalan selaras antara Timnas Indonesia Senior, U23, U20, dan U17, kata Erick Thohir. Erick juga menambahkan penting bagi tim ini untuk tetap bekerja sama dan tidak berseteru. Presiden FIFA Gianni Infantino putuskan beri hadiah dana FIFA Forward senilai 300 miliar, khusus untuk Timnas Indonesia U17, yang berhasil lolos Piala Dunia U17 2025 di bawah asuhan coach Nova Arianto. Untuk bisa lakoni TC di Eropa sebelum main di Piala Dunia U17 dan bantu pembinaan usia dini di Indonesia jadi harapanku. Di sisi lain, inilah fakta mengejutkan soal persiapan Timnas Indonesia U17 menuju Piala Dunia 2025. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengumumkan bahwa Timnas U17 Indonesia akan dibentuk sebagai satu tim utuh dan akan bermain secara rutin, menghadapi klub-klub dari Elite Pro Academy Liga 1 musim depan. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari strategi agar Indonesia bisa terus lolos ke ajang Piala Dunia U17 setiap tahun. Mulai tahun 2025, FIFA memutuskan bahwa Piala Dunia U17 akan digelar setiap tahun, berbeda dari sebelumnya yang hanya diadakan 2 tahun sekali seperti halnya Piala Dunia U20. Untuk periode 2025 hingga 2029, turnamen ini akan berlangsung di Qatar sebagai tuan rumah tetap. PSSI bertekad agar Timnas U17 Indonesia bisa terus berpartisipasi di Piala Dunia setiap tahunnya. Keinginan ini semakin kuat setelah Indonesia berhasil lolos ke Piala Dunia U17 2025 melalui jalur kualifikasi, bukan sebagai tuan rumah seperti pada edisi 2023. Menurut Erick, ini merupakan pencapaian yang luar biasa karena untuk pertama kalinya Indonesia bisa lolos ke turnamen ini lewat jalur normal kualifikasi. Setelah jadi tuan rumah, sekarang kita bisa lolos lewat kualifikasi. Jadi tim ini harus dijaga dengan baik, ujar Erick. Erick menjelaskan bahwa PSSI sudah menyiapkan program 3 tahun ke depan untuk membina tim U17 ini.
Salah satu rencananya adalah menjadikan timnas U17 sebagai tim tetap yang ikut berkompetisi di EPA Liga 1. Meskipun belum ditentukan apakah mereka akan ikut di kategori U16, U18, atau U20. Langkah ini diharapkan bisa membantu para pemain membangun kekompakan dan kerja sama tim yang lebih kuat karena mereka akan terus bermain bersama. Kami buat program 3 tahun. Timnas U17 akan bermain melawan klub-klub EPA Liga 1 selama 3 tahun, jelas Erik. Persiapan untuk Piala Dunia U17 2025 yang akan digelar di Qatar pada 527 November 2025 dimulai dengan bermain melawan klub-klub EPA. Para pemain yang sebelumnya tampil di Piala Asia U17 2025 akan kembali dipakai untuk persiapan ini. Tim yang kemarin main di Piala Asia U17 akan ikut EPA selama beberapa bulan. Nanti mereka juga yang akan tampil di Piala Dunia, ujar Erik. Setelah Piala Dunia U17 2025 selesai, timnas U17 yang baru akan dibentuk untuk persiapan tahun berikutnya, yaitu kualifikasi Piala Asia U17 2026 yang berlangsung di bulan Mei, dan Piala Dunia U17 2026 yang juga digelar pada bulan November. Setelah itu, tim baru akan masuk dan mulai bersiap lagi untuk tahun depan, tutup Erick Thohir.